Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Bapak Gula dalam bahasa Inggris. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Volunteer hours, and of course money. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswi jurusan hukum bernama Kara. Untuk membayar biaya kuliahnya, sehari-hari Kara harus bekerja menjadi pelayan di sebuah warkop. Suatu hari, saat sedang bekerja, Kara bertemu dengan teman sekamarnya Shauna yang sedang nongkrong di warkopnya. Sorry, I'm going to a party. Tak lama kemudian, Kara juga dihampiri pacarnya yang bernama Justin. Mereka berdua pun kemudian mengobrol di luar, dan Kara melihat Shauna yang dijemput oleh Om-Om dengan menggunakan mobil mewah. What the hell is going on? Was that your new roommate's dad or her boyfriend? Setelah warkop tutup, Kara yang lagi closingan pun tiba-tiba dihampiri bosnya. Alih-alih dapat THR, Kara malah dipecat karena bosnya sudah tidak sanggup untuk menggajinya lagi. Kara pun pulang dengan perasaan yang sedih dan kecewa. Could I morally represent him? In your next essay due in a week. Internship? Of course. Well, if it's something you can't manage, I understand, but... Keesokan harinya, saat lagi curhat-curhat manja dengan Shauna, Kara pun terkejut saat melihat temannya itu mempunyai gaun seharga $850. Atau kalau dirupiahin, harga gaun itu bisa dapat satu buah motor. Shauna pun mengajak Kara ke pesta nanti malam jika Kara ingin mengetahui bagaimana Shauna bisa membeli gaun semahal itu dengan mudah. I can afford a place where I have to wear a dress. Hurry. Malam harinya, mereka berdua pun akhirnya pergi ke sebuah pesta. Kara pun langsung kena mental saat melihat banyaknya dedek-dedek gemas yang menjadi anak angkat para om-om kesepian. David, this is my roommate. I'll go get us some drinks. Okay. What are you doing? I mean, David is... Kara pun mulai merasa tidak nyaman dan berniat untuk pulang. Namun saat Kara akan pulang, Kara tiba-tiba ditahan oleh seorang om-om bernama Gren. Setelah basa-basi sebentar, Gren pun tahu dari muka-mukanya kalau Kara ini lagi BU. Gren pun kemudian menawarkan bantuan kepada Kara, ya tentu saja dengan imbalan ya guys. Setelah mendengar hal itu, Kara pun langsung tersinggung dan pergi meninggalkan Gren. Look, I appreciate your respect, Mr. Saker. She's ambitious. Thank you. Hey, shopping for? Someone to pay your tuition? Well, if there's anyone to teach you. Saat akhir pekan, Kara pun pulang ke rumah orang tuanya. Di sini ibunya mengatakan bahwa pihak asuransi menolak untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Sehingga saat ini mereka sedang terlilit hutang yang cukup banyak. Kara pun berinisiatif untuk cuti kuliah dan membantu orang tuanya untuk mencari uang. Tetapi ayahnya malah melarang Kara. Ayahnya ingin melihat Kara lulus dari sekolah hukum. Wow. Sweet. This can make a pretty decent graduate job to get you through school. And we have to make it. So, how's the job hunting going? Don't worry about it. I'm sure you'll find a way. Keesokan paginya, saat sedang berada di kampus, Kara tiba-tiba ditelepon oleh Gren. Entah dari mana Gren mendapatkan nomor Kara, tetapi di sini Gren masih berniat untuk menawarkan bantuan kepada Kara. Kara pun sempat tergoda karena kepikiran dengan hutang orang tuanya. That was just a friend of my dad's. Akhirnya, selesai kelas, Kara pun meminta saran kepada Shauna. Di sini, Shauna mengatakan bahwa Kara bisa mendapatkan banyak uang dengan cara yang sangat mudah. Kara hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk melayani para om-om kesepian itu. Menurut Shauna, tidak ada salahnya mencoba sekali saja. Jika Kara memang merasa tidak nyaman, maka Kara boleh berhenti melakukannya. Setelah mendapatkan saran dari Shauna, akhirnya Kara pun menemui Gren. Di sini, Gren mengajak Kara untuk terbang dengan menggunakan jet pribadinya dan membawa Kara makan malam di sebuah restoran yang sangat mewah. Kara pun kemudian bercerita kepada Gren tentang hutang ayahnya dan dirinya yang harus bekerja keras membayar biaya kuliahnya. Gren pun kembali menawarkan diri untuk menjadi donatur Kara dengan syarat Kara mau menjadi teman mabar pusrengnya. Tells me you're gonna be good. Just leave it in the middle. Thanks.
applied for an internship with the women's law shelter. With caviar, or same as you, Really? is I buy broken companies. Buying these broken down cars and restoring them. I'm sorry, I didn't mean It's all right. got into this car accident. It's about what you need to get through law school. Could help. Think about it. Keesokan paginya, Shauna dan Lea pun terus mendesak Kara agar tidak menyia-nyiakan tawaran dari Grant. What is there to think about? Grant is the whole package. Behavior and unacceptable behavior. Can you do it, or am I asking someone else? Akhirnya setelah berpikir matang-matang, malam harinya Kara memutuskan untuk menerima tawaran Grant. Kara pun dijemput oleh supir pribadi Grant dan dibawa ke sebuah mansion mewah. Dan untuk menghindari kecurigaan orang tuanya, Kara pun mematikan GPS yang ada di HP-nya. Sesampainya di sana, Kara pun langsung disambut oleh Grant. Cheers. Maybe you prefer another room? Relax. Come. You okay? Setelah sedikit mengobrol basa-basi, mereka berdua pun langsung melakukan permabaran pusreng duniawi. Setelah selesai mabar, Kara pun mendapatkan cek sebesar $5.000 dari Grant. Sugar daddy's married. You're surprised? Close your eyes and pretend like it's the hot. What's going on? What's the latest? Well, Are you going to be able to keep your job at the pub? I mean, I'm fine. Is there something you don't want your old man to know? Sorry. Oh my. Perlahan dari uang mabarnya bersama dengan Grant, Kara pun bisa mencicil membayar biaya kuliahnya. Namun Kara harus mengorbankan beberapa hal, seperti dia harus membatalkan janjinya dengan Justin karena tiba-tiba Grant menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Actually, I can't. I've gotta. Malam harinya, Kara pun kembali mengunjungi Grant. Di sini, Grant berjanji akan membayar hutang orang tua Kara dan bahkan Grant memberikan Kara sepasang anting mewah. If I'm married? No. I'd like to help your father with his medical bills. I have something for you. What is that supposed to mean? Don't play games with me. Hey. Hey. Are you just rolling in too? Tonight, I was dirty flight. Not so bad, I guess. Yeah. Things you wouldn't even do with your own. Get off me. Leah. Sementara itu, Justin yang mulai curiga dengan perubahan sikap Kara pun akhirnya mencoba bertanya kepada Shauna. Dari sini, Justin pun akhirnya tahu bahwa Kara telah membohonginya selama ini. Justin juga mengetahui tentang pekerjaan baru Kara. Kara pun berusaha menjelaskan kepada Justin bahwa dia melakukan hal itu karena kepepet dan butuh uang. Tetapi Justin yang ilfil akhirnya langsung memutuskan hubungannya dengan Kara. And she told me she never let you those pair of earrings, so... Stop! I don't believe this. You don't understand. Check this out. My new sugar daddy gave it to me last night. Look, forget about Justin, all right? You're only 21. Are you serious? What? Don't you think it'd make a great trophy? So you're just a gold digger then? Yeah, those rock. I've had enough experience with women to know that when she said tonight. Beberapa minggu setelah menjalani hubungan tersebut, Grant bahkan tidak segan-segan membelikan Kara sebuah mobil. Grant juga menepati janjinya untuk membayar hutang rumah sakit ayah Kara. Grant mampu memberikan apa saja untuk Kara, asalkan Kara memenuhi keinginan mabar Grant kapanpun dan dimanapun. I like to be choked.
Lagi-lagi untuk menghindari kecurigaan orang tuanya, Kara dengan sengaja sedikit merusakkan mobil tersebut agar orang tuanya tidak curiga. Kara juga terpaksa berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia membeli mobil tersebut dengan harga yang sangat murah. Kid, so I promised her one day, I said, okay, when I get home from work, I'm driving around looking for her, and then I see her. Dad, I only know how to go straight. Di pesta ulang tahun ayahnya, Kara kembali mendapatkan telepon dari Grant. Grant meminta Kara untuk menemuinya saat itu juga. Kara pun mencoba untuk nego karena saat ini dia sedang menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Namun Grant tidak peduli dan malah berujung marah kepada Kara. Kara pun mulai merasa tidak nyaman dengan permintaan Grant yang semena-mena. My list, so we can meet there. I can't. You about our arrangement? Look, I thought you gave me... Kara! Keesokan harinya, Kara pun curhat lagi kepada Shauna karena berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Grant. Shauna pun tentu saja melarang Kara karena menurut Shauna apa yang mereka lakukan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan banyaknya uang yang mereka terima. Mereka tidak perlu bekerja keras seperti budak korporat tapi bisa mendapatkan uang yang berkali-kali lipat lebih banyak. So yeah, there's some days where I'm not really crazy about what I do. Hey, I was wondering if I could ask you a biggie. How much? Grant's a generous guy, right? Great. I'll pick them up after class, ya? Sementara itu, ayah Kara yang sedang memperbaiki mobil Kara pun mulai curiga saat melihat STNK mobil tersebut masih atas nama Grant. Kecurigaan ayah Kara pun semakin bertambah saat mengetahui bahwa Kara sudah tidak bekerja lagi di warkop. She works here. Not anymore. We had to let her go a few weeks ago. Grant? Disappointed. I have been expected in return is that you be there. You happy? I really do. But you told me at the last... Di tengah-tengah perdebatan antara Kara dan Grant, ayah Kara datang mengunjungi rumah Grant. Betapa terkejutnya dia saat melihat Kara yang keluar dari kediaman Grant. What are you doing here? Dad, he's just a friend. You know, just because you live in a big... Am I wrong? Am I missing something here, huh? Ayah Kara yang emosi sontak memukul Grant dan mengajak Kara untuk pulang. Ayah Kara pun merasa sangat kecewa dengan Kara. Namun di sini Kara malah membela Grant yang tentu saja membuat ayah Kara semakin emosi. Sementara itu, Grant yang sudah terlalu emosi dengan Kara pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kara. Selain itu, Grant juga meminta agar Kara mengembalikan mobil pemberiannya. Tidak sampai situ saja, Grant juga menelpon perusahaan tempat Kara magang untuk memecat Kara dari pekerjaannya. Hi, Dad. I just did what I thought I had to do to get into law school. $100,000. I gotta get Grant's car back to him, so... Kara yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi mulai bingung bagaimana dia bisa membayar biaya kuliahnya. Kara pun kemudian curhat lagi kepada Shauna. Shauna pun menyarankan agar Kara meminta maaf kepada Grant dan meminta untuk diberikan kesempatan kedua. I can't. My parents are broke too, and... Tim on your side? You don't need anybody else. He doesn't want Pretty little eyes. Better yet, don't. Kara pun menuruti saran dari Shauna dan malam harinya dia pun pergi ke sebuah pesta. Di pesta tersebut, Kara pun kembali bertemu dengan Grant. Di sini, Kara meminta untuk diberikan kesempatan kedua dan kali ini dia berjanji akan menuruti semua permintaan Grant. Grant pun mau memaafkan Kara asalkan Kara membawa temannya Lea untuk mabar bertiga dengan Grant. My house. Oh my God. Dan sesampainya di rumah Grant pun meminta agar mereka bertiga mabar trio pusreng. I can't do this. Yes, you can. If you don't do this, he'll just find someone else who... Namun Kara menolak dan memilih untuk menunggu di kamar mandi. Sementara itu, Grant yang terlalu bersemangat mabar secara tidak sengaja mengirimkan Lea ke dunia anime. Melihat hal itu, Kara pun panik dan Grant beralasan bahwa Lea hanyalah pingsan saja. Grant telah menyuruh supir pribadinya untuk membawa Lea ke rumah sakit. Tetapi Kara tidak mempercayai perkataan Grant dan langsung pergi dari sana. Take him. But I swear she was just there.
Kara, listen. Kara! Let me go! I'm going home! Kara! It's all under control. What am I gonna do about Kara? Have you seen my tennis shoes? I want to go to the gym. Why do you think she finally hooked up? Ken, it was awful. I think she was dead. When I finally found Grant, she was gone. Do you know what that stuff does to your... She's fine. Come on. Pick up. Ah! What are you doing here? Grant says you haven't been returned. He's waiting for you in the car. Beberapa hari kemudian, Kara pun didatangi oleh Grant. Di sini, Grant mencoba menyogok Kara dengan sejumlah uang agar Kara tutup mulut tentang kejadian kemarin. Di dalam mobil Grant, Kara menemukan anting Leah yang membuat Kara semakin yakin kalau saat ini Kara sudah berada di dunia isekai. Kara pun menolak uang pemberian Grant karena dia tidak ingin terlibat masalah yang lebih lanjut. Why'd you let her go? What the hell am I supposed to do? Keep her all my life because of a couple of dumb... Because I've done my fair share, and I'm not going back, and I sure the hell ain't gonna... Leah, Grant said she went home in a cab, but she didn't. Of course it does. It means that he lied. So what? So she went home and blow this for all of us. Last thing that these guys want is anybody getting... Malam harinya, Kara yang memiliki perasaan tidak enak pun kembali menyalakan GPS di HP-nya. Kara juga menelpon ayahnya untuk meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Namun tiba-tiba, Kara dibawa oleh supir Grant ke suatu tempat. Mendengar suara teriakan putrinya, ayah Kara pun panik dan langsung bergegas menyusul Kara. Dengan berbekal lokasi GPS di HP Kara, ayah Kara pun berhasil melacak lokasi Kara. Singkat cerita, Kara dibawa ke sebuah gudang terbengkalai. Sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, Kara berhasil menyerang supir Grant dan bersembunyi di dalam gudang. Sialnya, supir Grant berhasil menemukan Kara dan memojokkannya. I would never believe I would do this. Really? Remember all the... Tie yourself off! Do it! Di waktu yang tepat, untungnya ayah Kara datang dan langsung menyerang supir Grant. Leave it alone. Call me. You said this was gonna be done already. Setelah mengurus supir Grant, Kara pun langsung melaporkan perbuatan dajal Grant kepada polisi. Polisi pun bergerak dengan cepat dan menangkap Grant sebelum dirinya sempat melarikan diri. Hey, sweetie. Need some help? I should do it. Di akhir film, Kara pun kembali menjalani hidupnya dengan normal dan berhasil menyelesaikan kuliahnya. Kara juga kembali bekerja menjadi pelayan di restoran selagi menunggu panggilan kerja. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye guys.